Baik, izinkan saya memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Najwa dan Kak Hanif selaku fasilitator yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam Zoom malam hari ini. Juga Ketua Fasil 3 dan rekan-rekan Fasil 3 yang telah bekerja sama dalam berlangsungnya kegiatan Mini PLA yang mengusung tema spesial suarakan penyakit infeksi menular seksual dan serta teman-teman para peserta mini PA yang telah menyempatkan hadir pada Zoom malam hari ini. Baik, apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Grace Syaptarias sebagai moderator yang akan memandu berlangsungnya kegiatan mini PLA pada malam hari ini. Izinkan saya membacakan rundown kegiatan malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyajian materi pertama. Yang ketiga, penyajian materi kedua. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, games. Yang keenam, dokumentasi. Dan yang terakhir, penutup. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Fatimah Hanan. Kepada Fatimah Hanan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Hanan. Oke, selamat malam semuanya. Seperti yang udah dibilang sama Grace, nama aku Fatimah Hanan S. Novel atau kalian bisa panggil dengan Hanan. Jadi teman-teman, malam ini tuh kita akan ngebahas tentang PMS, tapi bukan premenstrual syndrome ya, melainkan penyakit menular seksual. Sebelum kita mulai, coba kalian bayangin deh, setiap hari ada lebih dari 1 juta orang di dunia yang terinfeksi penyakit menular seksual. Angkanya besar banget loh teman-teman. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sebagian besar penderitanya tergolong masih muda. Usia mereka tuh nggak jauh beda sama kita. Nah, hari ini aku mau nyampein sedikit materi ke teman-teman tentang sesuatu yang sering dianggap tabu, tapi sebenarnya penting banget buat kita pahami, yaitu penyakit menular seksual atau biasa disingkat dengan PMS. Banyak banget orang berpikir kalau misalnya PMS itu hanya masalah orang dewasa atau pekerja seks. Padahal kenyataannya siapapun bisa beresiko kalau tidak tahu cara pencegahannya. Jadi, di materi kali ini kita akan ngebahas tentang apa sih PMS itu, apa saja jenis dan gejalanya, serta mengapa kita perlu lebih sadar tentang pencegahannya dan sebagainya. Next. Nah, jadi apa sih penyakit menular seksual itu? Nah, jadi PMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik secara vaginal, anal, maupun oral. Mungkin kalian belum terlalu familiar dengan istilah vaginal, anal, maupun oral. Jadi aku bantu jelasin sedikit, semoga kalian paham. Jadi, vaginal berarti hubungan seksual yang dilakukan melalui alat kelamin perempuan dengan alat kelamin laki-laki. Nah, kalau anal, anal itu berarti hubungan seksual yang dilakukan melalui anus atau dubur baik pada laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya adalah oral. Mungkin kalian jarang banget nih dengar istilah oral. Jadi kalau misalnya oral itu berarti aktivitas seksual mulut dan alat kelamin. Penyakit ini tuh disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, ataupun jamur. PMS dapat menyerang laki-laki maupun perempuan, jadi dia tidak mengenal jenis kelamin dan menimbulkan gangguan pada organ reproduksi serta komplikasi serius bila tidak segera diobati. Next. Nah, jadi menurut WHO, lebih dari 1 juta kasus PMS baru terjadi setiap hari di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, angka kejadian PMS seperti sifilis atau gonore ini seperti kencing manis ya, kencing nanah ya teman-teman. Jadi, kasus ini tuh masih cukup tinggi, terutama pada usia remaja dan dewasa muda. Usianya itu sekitar 15 sampai 24 tahun. Faktor risiko meningkatnya kasus PMS ini sendiri adalah karena perilaku seksual bebas, kurangnya edukasi, dan akses layanan kesehatan yang terbatas. Next. Boleh next.
Nah, jadi selanjutnya adalah jenis-jenis PMS. Jadi ada beberapa jenis PMS yang sering kita temukan. Contohnya adalah gonore. Gonore sendiri merupakan kencing nanah yang sudah saya mention di slide sebelumnya. Nah, kalau misalnya gonore ini itu disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang menyebabkan keluarnya cairan seperti nanah dan nyeri saat buang air kecil. Selanjutnya adalah sifilis. Sifilis sendiri disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, bakteri ini tuh menyebabkan timbulnya luka, tapi luka tersebut tidak nyeri ya teman-teman, di sekitar alat kelamin dan dapat menyerang organ tubuh bila tidak segera diobati. Jadi penting banget buat teman-teman kalau misalnya kita udah ngerasain salah satu gejala dari yang sudah saya sebutkan tadi, harus langsung dikonsultasikan kepada ahli. Selanjutnya adalah chlamydia. Chlamydia sendiri disebabkan oleh Chlamydia trachomatis yang sering muncul tanpa gejala, namun dapat menyebabkan radang panggul dan juga kemandulan. Nah, penyakit-penyakit lainnya seperti herpes genital, HIV/AIDS, kutil kelamin, dan trichomoniasis, mungkin kalian, teman-teman sekalian sudah sering dengar nih, terutama HIV/AIDS. Jadi kalau misalnya herpes genital itu disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV. Sedangkan kalau misalnya HIV/AIDS itu disebabkan oleh human immunodefenses deficiency virus. Selanjutnya, kalau misalnya kutil kelamin sendiri itu disebabkan oleh virus HPV. Dan yang terakhir adalah trichomoniasis yang disebabkan oleh parasit yang namanya itu Trichomonas vaginalis. Nah, slide ketiga selanjutnya. Nah, gejala-gejala PMS dapat bervariasi tergantung jenis penyakitnya. Namun, secara umum meliputi yang pertama itu keluarnya cairan yang tidak normal dari alat kelamin. Berbau. Selanjutnya adalah nyeri atau panas saat buang air kecil. Yang alat kelamin, selanjutnya adalah gatal dan iritasi di area genital, serta nyeri perut di bagian bawah. Dan yang terakhir adalah demam, lemas, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Jadi bagi teman-teman sekalian yang sudah ngerasain nih, semoga enggak, yang sudah ngerasain beberapa gejala yang sudah saya sebutin, kita harus banget waspada dan langsung membicarakan atau berkonsultasi kepada ahli. Terima kasih. Wah, menarik banget ya teman-teman materi yang disampaikan oleh Kak Hanan ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke pemateri kedua kita yang tidak kalah penting. Nah, kita akan lanjut kepada Kak Gea Naura, dipersilakan. Oke, baik teman-teman. Mungkin Gia tadi ada kendala teknis dan saya akan melanjutin part yang akan disampaikan oleh Gia. Jadi, uh, selanjutnya adalah cara penularan PMS sendiri. Nah, cara penularan PMS ini bisa disebabkan oleh seks tanpa perlindungan. Yang kedua, transfusi darah yang terkontaminasi. Yang ketiga, penularan ibu ke bayi, baik dari kehamilan, persalinan, maupun menyusui. Yang keempat, penggunaan jarum suntik secara bersama. Yang kelima, kontak langsung dengan luka yang terbakar. Serta yang terakhir adalah kontak dengan cairan tubuh penderita. Next. Oke, dampak dari penyakit menular seksual ini sendiri adalah yang pertama, dampak kesehatan fisik. Yang dampak dari kesehatan fisik itu seperti infertilitas atau juga seperti kanker serviks, komplikasi kehamilan, pelemahan sistem imun tubuh, serta kematian. Yang kedua adalah dampak secara psikologis. Jadi, dampak secara psikologis ini bisa seperti stigma sosial, rasa malu, dan juga stres. Yang terakhir adalah dampak secara psikologis selanjutnya adalah biaya pengobatan serta kehilangan produktivitas. Next.
Nah, jadi penanganan apa sih yang bisa kita lakukan untuk pencegahan PMS sendiri? Yang pertama adalah pengobatan sesuai jenis penyakit, bisa dari antibiotik, antivirus, dan antifungal. Selanjutnya adalah konseling dan dukungan psikologis. Dan yang terakhir adalah pelaporan dan pengendalian oleh instansi kesehatan. Next. Oke, nah maaf ya teman-teman, Kak Gea-nya mungkin ada kesalahan koneksi. Jadi itu dia tadi pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh Kak Hanan. Itu sangat bermanfaat banget sih dan penting untuk kita sebagai remaja sekarang. Karena sesi pemaparan sudah selesai nih teman-teman. Kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya boleh langsung ke menanyakan ke Padlet yang telah disediakan oleh panitia. Boleh panitia untuk mengirimkan di kolom chat Padletnya. Jika yang masih bingung nih atau masih ada yang ingin ditanyakan tentang penyakit menular seksual, boleh langsung ditanyakan di Padlet ya teman-teman. Boleh teman-teman diisi Padlet yang sudah dikirim oleh Kak Cleo di kolom chat. Ya teman-teman diisi kalau ada yang mau ditanya. Atau kalau ada yang mau langsung bicara, boleh di raise hand ya teman-teman. Kapan lagi nih, nanya sama Kak Hanan yang pertanyaannya, jenis PNS herpes simplex ya yang gejalanya itu radang punggul. Radang punggul itu gimana sih Kak? Nah, boleh Kak Hanan atau Kak Gea? Mungkin ada Kak Gea di sini udah boleh dijawab atau rekan-rekan Fasil 3 boleh ya teman-teman dijawab. Makasih.
Oke, baik. Aku izin ngejawab pertanyaan dari Velia Apsari Putri. Jadi, uh, Velia ini tuh bertanya, uh, radang panggul itu gimana? Jadi menurut sumber yang udah saya cari, radang panggul adalah infeksi pada organ reproduksi wanita yang gejalanya bervariasi dari ringan hingga parah dan kadang tidak menunjukkan gejala sama sekali. Gejala yang paling umum itu adalah nyeri di bagian perut bawah dan panggul, keputihan yang tidak normal yang bisa berbau, pendarahan vagina yang tidak bisa yang tidak biasa di luar siklus menstruasi dan rasa nyeri saat berhubungan intim. Baik, apakah Pelia udah jelas nih? Udah bisa dipahami belum? Baik, izin menjawab ya, Kak. Ya, sudah. Terima kasih, Kak Hanan. Oke, teman-teman. Karena udah berakhir nih sesi tatap kita, karena kita ada waktu ya teman-teman. Jadi kita akan memasuki sesi yang paling enak nih, yang tadi serius, sekarang udah slow nih. Jadi itu adalah sesi games. Jadi kepada panitia game, boleh langsung. Oke, baiklah. Terima kasih, Grace. Halo semuanya, perkenalkan aku Naura dan dengan teman aku di sini. Nashwa Aulia. Nah, untuk sesi games ini, teman-teman bisa langsung masuk ke dalam link yang udah dikirim di chat Zoom ataupun di WhatsApp grup ya. Nah, di games ini akan ada 10 soal dengan waktu 10 detik setiap soalnya. Ini cuma buat seru-seruan aja ya, guys. No pressure kok. Terus, oke guys, mungkin bisa di-share screen langsung. Nah, bisa langsung masuk ke linknya ya, guys. Mungkin kalau ada yang kendala bisa langsung kasih tahu ya, guys. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya, karena keterbatasan waktu. Mungkin bisa langsung dimulai, Kak Wawa.
Nah, kita udah ada peringkatnya nih. Dinda di peringkat pertama. Nah, udah disalip sama Dija. Kompetitif banget ya. Oke, nah udah boleh tolong mau lihat peringkatnya. Nah, kita udah dapat peringkatnya nih. Di peringkat pertama ada Hanifah Zahra, di peringkat kedua ada Ridho Rizky, dan peringkat ketiga Dija. Kompetitif banget ya. Wow. Oke guys, mungkin terima kasih banyak untuk semua partisipasinya dari kalian. Udah seru-seruan bareng kita malam ini. Mungkin itu aja dari kita sesi games. Sekian dari aku sama Wawa. Terima kasih banyak. Aku kembaliin ke MC. Wah, seru banget ya teman-teman. Sebelumnya aku mau ucapin selamat bagi yang menang tadi, yang 3 orang tadi. Selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi, boleh panitia dokumentasi untuk ambil alih. Dan yang belum on cam, boleh on cam karena kita mau dokumentasi. Aku tunggu sampai jam, bentar, 19.48 ya teman-teman untuk siap-siap yang belum on cam dulu. Yang belum on cam boleh on cam. Oke, boleh. Aku langsung mulai. Gaya pertama itu formal dulu ya teman-teman. Aku bantu hitung atau mau panitia yang hitung, boleh? Boleh, Grace, kamu aja. Oke. Oke, kita gaya formal dulu ya teman-teman. 1, 2, 3. Ada berapa slide? Ada. Lanjut Udah ke dua. slide kedua, Grace. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide 3 ada? Ada ya? Ada, Grace. Oke, lanjut slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. Aman-aman. Udah semua. Oke, lanjut kita gaya AKM. Boleh aku contohin dulu. Jadi kita angkat jari 10-nya. Kita angkat semua. Nah, terus jari kelingking ditempel sama jari manis. Jempol juga. Oke, aku hitung ya. Boleh. Udah bisa semua? Gini.
Oke, aku hitung slide pertama. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, Wait, Grace, slide ketiganya. oke, slide ketiga. Boleh satu, dua, tiga. Oke, gaya terakhir itu gaya tiga. Kayak gini terus ditempel ke mata. Oke, slide pertama. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Aman-aman. Oke, karena sudah berakhir sesi dokumen kita, berarti sudah berakhir juga sesi mini POA pada malam hari ini. Terima kasih kepada peserta mini POA yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Semoga kalian semua sukses selalu. Saya Grace Yaptaria selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang masih belum dijawab pertanyaannya, boleh nanti dicek di thread ya teman-teman. Boleh keluar, selamat istirahat semuanya. Dadah. See you. See you.